Hai, perkenalkan nama saya Ika Dek Suta, absen 12 dari kelas 11 MIPA 4. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi pada bab 2, yaitu sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Pada bagian pertama yaitu hakikat demokrasi. Apa sih itu demokrasi? Demokrasi dalam bahasa Yunani berasal dari dua kata, yaitu demos dan kratos atau kretein. Demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Nah, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua ada klasifikasi demokrasi. Klasifikasi demokrasi dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada berdasarkan titik berat perhatiannya. Lalu di dalam berdasarkan titik berat perhatiannya dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada demokrasi formal, di mana itu terdiri dari negara-negara liberal. Lalu yang kedua ada demokrasi material, di mana terdiri dari negara-negara komunis. Yang ketiga ada demokrasi gabungan, di mana terdiri dari negara-negara non-blok. Lalu yang kedua dari klasifikasinya adalah berdasarkan ideologi. Berdasarkan ideologi ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal. Lalu yang kedua ada demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Yang ketiga ada demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini dianut oleh Republik Negara Indonesia sendiri. Lalu yang ketiga ada berdasarkan proses penyaluran terhadap kehendak rakyat. Di sini dibagi menjadi 2 saja, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Yang ketiga kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip demokrasi. Dikutip dalam buku yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik, Henry B. Mayo menyatakan bahwa demokrasi mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang merubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. Yang keempat, menghindari penggunaan kekerasan. Dan yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Dan yang terakhir, menjamin tegaknya keadilan. Nah, kita masuk ke dalam dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Sebelum masuk lebih dalam, apa sih itu demokrasi Pancasila? Nah, pada hakikatnya rumusan demokrasi Pancasila tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Rumusan tersebut pada dasarnya merupakan rangkaian totalitas yang terkait erat antara satu sila dan sila yang lainnya. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Noto Negoro yang menyatakan demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berkeutuhanan, yang Maha Esa, yang berkeprimanusiaan, yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita akan membahas prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang pertama ada demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ada demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga ada demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat ada demokrasi dengan rule of law. Yang kelima ada demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Yang keenam ada demokrasi dengan hak asasi manusia. Yang ketujuh ada demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan ada demokrasi dengan otonomi daerah. Yang kesembilan demokrasi dengan kemakmuran. Dan yang terakhir ada demokrasi yang berkeadilan sosial. Lalu demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama ada persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga ada pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Dan yang keempat ada mewujudkan rasa keadilan sosial. Kelima ada pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat.
Yang keenam ada mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Dan yang terakhir ada menjunjung tinggi Tuhan dan cita-cita nasional. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.